Shalom, selamat sore saudara-saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, Roh Kudus itu bisa menjadi berduka karena ulah kita. Kenapa begitu? Roh Kudus itu diutus ke dalam hidup orang-orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menolong, untuk membimbing, untuk menasihati, untuk mengajar, dan mengingatkan kita pada seluruh kebenaran, dan memberikan penghiburan di tengah kesusahan. Tuhan Yesus sendiri berkata tentang misi Roh Kudus itu adalah satu sebagai penghibur. Caranya, Roh Kudus mengingatkan kita pada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan menyebabkan kita berharap, menghibur orang yang sedih karena dosanya, yang putus asa karena dosanya. Roh Kudus menghibur dengan cara memberikan harapan kepada orang yang berdosa dan putus asa, yang lelah karena dosa, berbeban berat karena dosa. Katakan oleh Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya baik bagi kalian kalau aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Kalau aku pergi, ia akan datang, sebab aku akan mengutus dia kepada kalian. Dan apabila ia sudah datang, ia akan menyadarkan dunia, akan menyadarkan saudara dan saya, akan dosa-dosanya, akan dosa-dosa kita. Dan Roh Kudus juga akan menyadarkan kebaikan Allah yang tersedia bagi mereka, dan akan pembebasan dari penghukuman. Dunia berdosa karena tidak percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kebenaran tersedia karena aku pergi kepada Bapa, dan kalian tidak akan melihat aku lagi. Ada pembebasan dari penghukuman, sebab penguasa dunia sudah dihukumkan. Roh Kudus ini memberikan penghiburan, ada kelepasan, ada kebebasan dari dosa dan dari penghukuman. Roh Kudus ini juga adalah roh kebenaran, yang kalau ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan berduka, saudara, jika orang mengabaikan penghiburan yang diberikannya, tetap bersyukur pada dosanya dan memilih jalan kehancuran. Roh Kudus akan berduka. Roh Kudus akan berduka jika orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, mengabaikan pimpinan, nasihat, dan berita kebenaran yang diajarkannya. Apa? Bagaimana kita bisa, anak-anak Tuhan, bisa mendugakan Roh Kudus? Satu, kalau anak-anak Tuhan, kita ini mengambil keputusan sendiri, atau mengambil sikap sendiri, tanpa melibatkan Tuhan dan mengabaikan petunjuk Tuhan. Alkitab ini berisi petunjuk Tuhan. Kalau kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus akan bukakan mata kita untuk melihat petunjuk Tuhan yang sesuai dengan keadaan kita. Tapi kalau kita mengabaikan itu semuanya, Roh Kudus akan berduka, sebab artinya kita memilih jalan kehancuran. Yang hancur kaya, tapi Roh Kudus yang berduka. Kurang lebih begitu. Karena Allah begitu mengasihi kita. Yang kedua, Roh Kudus akan berduka kalau kita mencari pertolongan manusia dan mengabaikan Tuhan. Ya, saudara-saudara, di hari-hari ini orang beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang di akhir zaman orang beribadah dan namun mengingkari kuasa dari ibadah itu, mengabaikan kuasa dari ibadah itu. Dalam keadaan susah, bukannya berseru kepada Tuhan, lari kepada manusia. Dan saya ulangi lagi, tak bosan-bosannya, karena ini menghancurkan banyak orang. Sering saya mendengar kenalan-kenalan hancur karena satu ini, sistem ekonomi mengizinkan kita hutang. Hampir tidak ada orang yang tidak berhutang di masa sekarang ini. Saudara, dalam keadaan kepepet, yang paling gampang bukan minta pertolongan Tuhan, tapi hutang. Kenapa? Kalau kita minta pertolongan Tuhan, pertolongannya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya,
Tuhan akan bilang, ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Dan itu berarti mengetatkan ikat pinggang. Padahal kita ingin hidupnya tidak terganggu. Ada uang, bisa melakukan banyak hal yang kita inginkan. Lalu, saudara, ada banyak kenalan saya yang terjerat pada pinjol. Hati-hati dengan pinjol. Carilah pertolongan dari Tuhan. Jangan mendukakan Roh Kudus, ya. Atau ada juga yang ketiga, berdoa, mohon pertolongan dan nasihat Tuhan, tapi petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan kita abaikan. Sebab apa? Tidak sesuai dengan kehendak kita. Seperti tadi yang saya katakan. Dan kepepet kita berdoa, maka jawaban Tuhan itu kan harus sesuai dengan Alkitab. Nah, mungkin salah. Saudara, tidak mengambil keputusan sendiri, mencari pertolongan manusia, mengabaikan petunjuk Tuhan, itu mendukakan Roh Kudus. Dan agar tidak mendukakan Roh Kudus, kita harus dengan rela hati, ya, dan taat mendengarkan apa yang dikatakannya. Melalui siapa? Satu, tentunya melalui gembala saudara. Kedua, melalui renungan-renungan harian yang saudara baca, melalui firman Tuhan yang saudara baca, atau melalui saat saudara berdoa dan Tuhan mengingatkan saudara, Roh Kudus mengingatkan saudara akan apa yang harus saudara lakukan. Pasti kalau kita melakukan dengan benar, kita diberkati. Tapi kalau kita mendukakan Roh Kudus Allah, maka kita memilih jalan kebinasaan. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.